Mari kita menyanyikan pujian kita, yaitu Puji Yesus. Kita menyanyikan bait yang pertama saja. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bergembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan pembacaan ke-10 hukum Taurat tadi itu menjadi sebuah peringatan supaya kiranya di dalam kehidupan kita boleh hidup suci dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan, bersyukur untuk pembacaan dari ke-10 hukum Taurat tadi Tuhan. Sekali lagi mengingatkan kami supaya kami sebagai anak-anak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami harus hidup suci, kudus, dan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami memohon ampun Tuhan, jikalau Tuhan selama ini Tuhan kami melakukan dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik itu pikiran kami, perkataan kami, kelakuan kami, ataupun apapun yang kami kehendaki tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, kami mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami, dan Engkau yang akan menyucikan, menguduskan kami, supaya kehidupan kami Tuhan boleh suci dan kudus dan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan bila kiranya Tuhan Engkau sendiri Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang membimbing kami, yang memberikan kepada kami kekuatan untuk supaya dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh memiliki hidup suci dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau akan senantiasa menolong dan menopang kami ini Tuhan. Bila kiranya Tuhan dengan kehidupan kami yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, oleh sebab itu kiranya Engkau memakai kami, supaya kiranya kehidupan kami ini Tuhan boleh hidup menjadi terang-Mu di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kami Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami, Engkau yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambung pujian kita, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Puji Yesus. Puji Yesus, puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus, juru selamatku. Pujilah Dia yang sanggup suka kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Bait yang ketiga. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Malah surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selama-lamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang
dan penusun menangan, kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Untuk pembacaan firman Tuhan saya serahkan kepada yang bertugas. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan membacakan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada hari ini, yang terambil dalam Efesus 6 ayat 11 sampai yang ke-20. Beginilah firman Tuhan: "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan dalam melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintahan-pemerintahan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itulah, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian yang aku beritakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku bicarakan." Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian kita selanjutnya, yaitu Mazmur 1. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Bahagialah yang di jalannya, tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengolok, tetapi sia malam pun gemar kan Taurat Tuhan yang kekal benar. Bait yang kedua. Bagaikan pohon pertumbuhannya, tertanam pada sungai kurnia, berbuah baik terus sepanjang umur. Daun layu ia selalu subur, berbasuh gawi mengiringinya, tetap berhasil karya tangannya. Bait yang ketiga. Yang pasti bukanlah demikian, ditiup
dijaga Tuhan jalan hamba-Nya, yang fasih bina rasa jalannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, boleh hidup dalam kehidupan kami, dan boleh kami praktekkan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang lemah ini, dan berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah mengenai peperangan rohani. Peperangan rohani mungkin jarang dikhotbahkan oleh gereja-gereja Protestan, dan lebih sering dikhotbahkan dan menjadi tema yang mungkin salah satu sangat favorit di gereja-gereja karismatik. Dan saudara-saudara, peperangan rohani yang seperti apa sebetulnya yang diajarkan oleh Alkitab? Karena kalau kita berbicara peperangan rohani, itu tidak seperti ketika kita memahami peperangan yang sifatnya fisikal. Ya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, kita harusnya mengalami yang disebut peperangan rohani. Itu setiap hari, ya. Jadi saudara bangun pagi itu sudah sudah mulai peperangan rohani. Saudara mulai kerja itu peperangan rohani. Saudara mulai istirahat, peperangan rohani. Bahkan sampai kemudian tidur malam hari, itu peperangan rohani. Tapi kita sering tidak sadar mengenai peperangan rohani ini, sehingga kita sendiri, saudara, menjadi orang-orang yang sering kalah dalam peperangan rohani. Itu pertama, kita tidak sadar. Yang kedua, orang yang sadar peperangan rohani, tapi kesadarannya adalah mengenai peperangan rohani yang salah. Ya. Saudara, kalau melihat di gerakan karismatik, ada tengking menengking, ya. Ada doa-doa di bawah pohon-pohon angker atau ke tempat-tempat yang dianggap dihuni setan. Tapi apakah peperangan rohani seperti itu, saudara? Kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Efesus pasal 6 yang kita baca tadi, sangat jelas di dalam ayat yang ke-12, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan perang fisik. Ya. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bukan peperangan fisik. Maka beberapa tahun lalu ketika Ade Armando kemudian memberikan komentar mengenai pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang, dia salah tafsir itu, orang Kristen ramai-ramai menyerang dia, saudara. Dan setelah itu Ade Armando dipukuli oleh orang-orang. Lalu ada orang-orang Kristen tertentu yang saya kira fundamentalis, ya. Bukan orang Kristen kita, ya. Orang-orang Kristen fundamentalis dikait-kaitkan. Nah, karena dia salah tafsir ayat Alkitab, maka itu upah dari Tuhan. Dia dapat, ya. Ganjaran dari Tuhan dia dapat. Ini mirip dan pihak sebelah juga, kan. Ya, diasap gitu, ya. Saudara-saudara, kita tidak mengenal itu, saudara. Tidak gampang mengaitkan satu peristiwa dengan apa yang Anda sebut sebagai ganjaran dari Tuhan atau asap dari Tuhan atau penghukuman Tuhan. Tidak gampang, ya saudara, ya. Tapi poin saya adalah Ade Armando jelas salah tafsir di situ, ya. Maka banyak orang Kristen mengkritik, ya.
Seharusnya Ade Armando ini adalah teman orang Kristen, ya, sahabat orang Kristen, karena dia banyak berjuang membela hak-hak kaum minoritas termasuk Kristen. Tapi dalam poin ini dia salah, maka banyak orang Kristen yang serang. Ada satu lagi, saya sudah singgung dalam beberapa minggu lalu, ketika dia duduk berbincang-bincang dengan Kumaila. Kumaila ini naik daun sekarang, Kumaila Al-Hakimah, ya. Seorang yang dulu katanya orang pesantren, dia menghafal Al-Quran, ya, penghafal Quran, dan dia juga diklaim ahli, ya, dalam bidang agamanya ya saudara, tapi dia juga getol mengkritisi agama. Islam dikritik, termasuk Kristen juga dia sering singgung, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan kekristenan, dan ada apologet yang memberikan tanggapan terhadap Kumaila. Naik daun dia sekarang ini. Saya pikir dia sangat-sangat merepresentasikan spirit sekularisme saat ini. Maka kalau saya ditanya misalnya, apakah MYM yakin Kumaila itu sungguh-sungguh Islam? Ya, sebagaimana seharusnya Islam, saya mengatakan saya tidak yakin. Ya, saya tidak yakin dia sungguh-sungguh Islam, ya. Karena dia membabat semua argumentasi, proposisi dalam agama, ya. Seharusnya orang seperti ini kita boleh ajak debat, ya, kalau mereka mau debat, ya. Nah, di dalam waktu dia duduk bersama-sama Ade Armando, di situ dia berkata, ya, Nabi waktu nabinya orang Islam, ya, itu sesuatu yang wajar dia perang, karena konteks waktu itu di Arab memang perang, sedikit-sedikit perang, ada perang antar suku. Dan mau tidak mau Nabi terlibat di dalam konteks yang seperti itu. Jadi menurut dia Nabi tidak bisa dipersalahkan dalam konteks ini, karena dia terlibat dalam peperangan. Nah, itu cara dia membela nabinya dia, ya, nabinya orang Islam, ya. Lalu kemudian dia melangkah bicara tentang Yesus. Dia bilang begini, Yesus pun sebetulnya kalau konteksnya itu adalah konteks peperangan seperti di Arab, saya yakin Yesus juga mungkin akan ambil pedang. Nah, ini salah kaprah luar biasa. Karena kalau bicara konteks, justru dalam zaman Yesus konteks orang harus angkat pedang, betul, ya? Orang Israel lagi dijajah oleh Romawi, mereka bangsa jajahan, harus bayar pajak kepada kaisar. Dalam konteks seperti ini, kalau ada seorang pemimpin yang berkarisma, yang punya kuasa, yang bisa mengumpulkan banyak orang, maka perang itu sangat-sangat normal dalam situasi seperti itu. Mirip di Indonesia, sudah lama ditekan, dijajah oleh Belanda, dihisap kekayaannya. Muncul yang namanya Soekarno, memimpin Indonesia jadi merdeka. Nah, konteks Tuhan Yesus waktu itu, kalau memang Tuhan Yesus itu niatnya memang mau perang, mau angkat pedang, sangat mendukung konteks itu untuk perang. Maka Kumaila salah di sana, dia bilang konteksnya bukan konteks perang. Konteksnya memang perang, harus lawan Romawi waktu itu. Dan orang-orang dari gerakan orang Farisi tertentu yang radikal, termasuk misalnya orang Zelot dan lain sebagainya, mereka menginginkan angkat pedang lawan Romawi, dan mereka mengharapkan tunas Daud itu, yaitu Mesias yang akan datang, itu memimpin mereka dalam peperangan. Ya, saya pikir Yudas Iskariot mungkin mempunyai pikiran semacam itu terhadap Tuhan Yesus. Dan mungkin salah satu dia kecewa karena ternyata Tuhan Yesus memimpin dengan damai, bukan dengan pedang untuk melawan tentara Romawi. Jadi saudara, ini salah kaprah. Jadi peperangan Kristen yang dikumandangkan oleh Tuhan Yesus bukan peperangan melawan darah dan daging. Maka kalau ada orang yang berkata kepada kita, kamu kafir, saya bunuh kamu, maka kita tidak boleh berkata, coba bunuh saya, coba, kalau saya tidak bunuh kamu lebih dahulu. Tidak boleh, itu bukan Kristen, itu setanik. Ya, itu pekerjaan setan menurut orang Kristen. Karena membunuh itu pekerjaan setan. Di Yohanes pasal 8 Tuhan Yesus berkata apa? Iblis adalah bapamu, dialah yang mau menjadi pembunuh manusia dari mulanya. Betul, ya? Jadi saudara, peperangan Kristen bukan pedang, bukan darah dan daging. Berarti peperangan
rohani, spiritual. Secara sederhana, kalau dia jahat, saya harus baik. 1000 kali dia jahat, 1000 kali saya baik. Kalau Anda, orang lain jahat 1000 kali dan saudara selalu baik 1000 kali, secara duniawi mungkin saudara kalah. Tapi secara rohani kita jadi pemenang. Paham ya? Ini peperangan rohani, saudara. Ya, jadi itu salah paham ya. Salah paham tentang Kristus. Kristus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Pedang maksudnya yang memisahkan orang. Ini simbolik, ini metafor. Yang memisahkan antara yang ikut Kristus, yang dipimpin oleh cinta kasih, dengan yang bukan ikut Kristus, yang dipimpin oleh kebencian, mengkafirkan orang dan mau bunuh orang. Itu maksudnya pedang. Kamu kalau anak Kristus, kamu dipimpin oleh cinta kasih. Pengampunan yang terus menerus. Itu kekuatan kita. Kalau Anda hidup di dalamnya, Anda menang. Anda adalah pemenang. Ya. Jadi saudara, bukan masalah pedang fisik ya. Lalu kesalahpahaman yang lain apa lagi saudara? Itu datang dari pihak karismatik. Perang tanking. Itu peperangan rohani. Saudara-saudara, tadi malam saya diganggu setan dan saya tanking setannya. Setelah saya tanking setannya, baru saya bisa tidur. Ya, kalau peperangan rohani hanya sebatas tanking setan, saudara, maka kita mendapat justifikasi untuk tanking setan setiap saat. Karena setiap saat kita diganggu setan. Mas Michael jualan. Tapi tiba-tiba ngantuk gitu. Ya, bagaimana ngantuk terus? Jangan pikir saudara, sifat malas itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan kuasa jahat. Karena setan kalau bekerja itu selalu memprovokasi natur berdosa kita, di mana kita lemah. Orang lemah dalam uang, di situ setan masuk. Ya, dijadikanlah bendahara. Nanti diambil uangnya. Seperti Yudas. Setan bermain di sana. Petrus di mana kelemahannya? Suka menonjolkan diri. Aku lebih hebat dari yang lain. Hei Yesus, sekalipun mereka ini semua menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal. Dan setan bermain di situ. Dan Tuhan Yesus secara persis bilang apa? Enyahlah iblis. Padahal Petrus itu yang bicara. Enyahlah iblis karena engkau mengatakan apa yang dipikirkan oleh manusia bukan dipikirkan oleh Tuhan. Ya, saya parafrase ini saudara. Jadi setiap dosa yang kita lakukan ada hubungan, ada relasi dan pekerjaan setan. Dan setan itu tidak bodoh. Tidak datang dengan orang yang orang itu sangat-sangat setia dalam pekerjaan, sangat rajin sekali dalam pekerjaannya. Lalu setan datang mengganggu dia dengan kemalasan. Orang yang rajin itu tidak mungkin diganggu dengan kemalasan, saudara. Saudara pernah dengar istilah workaholic ya? Workaholic. Orang yang kerja. Justru kerja itu dia itu kekuatan sekaligus kelemahannya. Nah, kalau setan mau mencobai dia, bukan kasih kemalasan. Kasih dia lupa waktu, lupa istri, lupa anak, kerja terus. Nah, ini cara setan yang pintar. Paham ya? Pakai workaholic-nya itu untuk menjatuhkan dia. Bukan, oh ini orang rajin kerja, tunggu saya tiupkan kemalasan. Ini setan bodoh yang kayak gini. Jadi saudara, kita kembali kepada tanking. Terlalu banyak alasan bagi kita untuk tanking iblis setiap saat. Kalau peperangan rohani hanyalah masalah tanking menanking saudara. Berarti setiap saat kita hanya tanking setan aja. Lama-lama nanti setan jadi kambing hitam. Karena dosa itu selalu dua aspek. Pertama-tama dari diri kita, baru dari luar. Saudara lihat contoh paling nyata itu di Taman Eden. Memang Hawa itu hatinya memang ya mau ambil buah yang dilarang Tuhan. Hatinya nggak beres. Ditambah dari luar setan ya mencobai dia. Jadi selalu itu, dosa selalu seperti itu saudara. Nah kalau kita peperangan rohani hanya tanking dan kita anggap sudah menang, ya setiap detik aja tanking setan. Lama-lama setan jadi kambing hitam. Itu karena kita yang malas, karena kita memang yang tidak rajin kerja, persalahkan setan. Setan memberikan saya roh malas, mari kita usir roh malasnya.
Itu karismatik sering terjadi seperti itu, saudara. Itu ada teman saya dulu di GKKR, namanya Pendeta Lexi. Ya. Dia diajak oleh, waktu dia pelayanan di Sumba, diajak oleh satu hamba Tuhan karismatik ke tempat-tempat yang sepi, ya, yang dianggap angker, ya. Kampung-kampung kuno di Sumba itu ya, kan dianggap angker. Kampung-kampung kuno yang sudah tidak berpenghuni. Naik ke situ lalu tengking-tengking di situ. Lalu Pak Lexi bilang, ya, bagaimana kalau kita usir setan di sini, lalu setan yang di sini sudah aman di sini, tenang di sini, dia pergi tinggal di rumah kita. Bagaimana? Tapi saya pikir apa yang dia kata ini cukup untuk membuka kebodohan tengking-menengking setan semacam itu. Anda pergi tengking setan di pohon beringin. Nanti setan itu, rumah saya di sini kok dia ganggu ya. Tunggu, saya pergi ke rumahmu, saya tinggal di rumahmu. Bagaimana coba? Jadi tidak semua mengusir setan itu, menengking setan itu sudah pasti baik. Kamu usir dia dari kuburan. Dia datang tinggal di rumahmu. Dia ganggu anak-anakmu, dia ganggu istrimu. Malam-malam dia gini. Jadi saudara, ini kebodohan. Kebodohan karena tidak ada pemahaman firman Tuhan yang beres mengenai peperangan rohani. Lalu yang berikut saudara, di samping bukan masalah perang tengking menengking, juga bukan masalah bagaimana kita memetakan peta dunia roh-roh jahat. Ada seorang tokoh terkenal dari karismatik yang namanya Peter Wagner, ya. Peter Wagner ini mengadakan pemetaan rohani. Jangan masuk keluar, suruh masuk anak itu. Tutup pintunya. Ya. Peter Wagner itu seorang karismatik, saudara. Dia mempunyai satu teori mengenai pemetaan rohani. Jadi menurut dia, supaya kita efektif di dalam pemetaan rohani, dalam peperangan rohani, prinsipnya Anda harus mengenal roh-roh teritorial, ya. Jadi Anda harus mengenal roh-roh yang ada atau berkuasa di tempat-tempat itu. Misalnya di pantai selatan, Anda harus tahu di sana mengenai Nyi Roro Kidul, gitu ya. Kalau di Tuban mungkin ada semacam roh Ronggolawe di sana, begitu ya. Ini nama-nama orang dalam sejarah ya. Tapi kalau Nyi Roro Kidul itu mitos itu ya. Tapi kalau Ronggolawe itu dulu adalah tentara Majapahit itu ya, yang kemudian juga memberontak dan akhirnya terbunuh dalam pemberontakan. Itu pengikutnya Raden Wijaya yang pendirinya Majapahit ya, Raden Wijaya. Ada roh Ronggolawe begitu ya. Ada roh Nambi ya. Nambi ini juga tentara Majapahit, tentaranya Raden Wijaya ya. Seperti itu. Jadi saudara, menurut Peter Wagner, kita harus mengadakan pemetaan rohani. Kita harus mengenal roh apa yang berkuasa di tempat tertentu. Kalau di Sumba misalnya, Marapu berkuasa di sana. Marapu ini apa? Kita harus pelajari. Supaya nanti kita bisa lebih efektif mengikat kuasanya dan kita boleh melakukan pelayanan. Saudara-saudara, menurut saudara ini ajaran Alkitab atau tidak? Ini ajaran Alkitab atau tidak? Sama sekali tidak. Paulus tidak mengajarkan itu. Minggu depan kita akan lanjut bagian kedua dari khotbah mengenai peperangan rohani ini ya. Kita akan lihat nanti senjata-senjata Allah yang dimaksud di situ. Ya. Jadi ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Kalau Anda sibuk mengadakan pemetaan rohani, mengidentifikasi roh apa, spirit apa yang berkuasa di satu tempat, engkau akan kehabisan waktu. Kehabisan waktu untuk penginjilan. Kehabisan waktu untuk mengajarkan firman Tuhan yang benar. Kehabisan waktu untuk segala macam ya, segala sesuatu, hal-hal yang penting yang harusnya kita kerjakan atau kita lakukan. Dan ini sangat-sangat sesuatu pemborosan waktu, saudara ya. Jadi peperangan rohani pun bukan semacam itu, saudara ya. Bukan seperti itu. Anda tidak perlu mengenal setan. Apakah Alkitab mengatakan Anda harus mengenal setan?
Anda harus mengenal roh-roh jahat supaya Anda lebih efektif dalam melayani. Tidak. Yang ku kehendaki adalah mengenal siapa? Kristus, kata Paulus. Dalam teologi reforma itu pengenalan akan Allah. Dalam bagian pertama institutnya Calvin, dikatanya yang paling penting adalah mengenal Allah, kemudian mengenal diri. Lalu Calvin berkata, cuma saya kalau ditanya mana yang harus lebih dahulu, mengenal Allah atau mengenal diri, bagi Calvin keduanya berjalan bersama-sama. Ketika saya mengenal Allah, semakin mengenal Allah, aku semakin mengenal diriku. Ketika aku semakin mengenal diriku, aku mengenal Allah juga. Semakin mengenal Allah. Jadi saudara, kita dituntut mengenal Allah. Mengenal Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Bukan berusaha mengidentifikasi roh-roh jahat, roh-roh di udara, dengan alasan supaya kita lebih efektif memerangi mereka. Justru kalau Anda sibuk dengan setan, bicara setan, identifikasi setan seperti yang dilakukan Daud Tony, maka saudara lama-lama dipakai setan. Ya, betul ya? Betul. Anda sibuk bicara setan, cari baca Alkitab. Yang dicari itu ayat tentang setan. Anda mengasihi Kristus atau tidak? Anda mengasihi firman Kristus untuk dilakukan atau tidak? Yang dipakai, wah, seluk-beluk setan. Cari tentang iblis. Pekerjaan iblis apa? Kekuasaan iblis seperti apa? Semua tentang setan saja. Secara tidak sadar Anda dipakai setan. Orang kalau dari mulutnya bicara setan terus, tentang setan, tidak ada Kristusnya, ya dia adalah hamba setan. Walaupun dia mengatakan saya melawan setan, tapi dia adalah hamba setan dan sudah diperalat oleh setan. Jadi kita tidak membutuhkan pemetaan rohani. Saya selalu berkata, selama setan tidak mengganggu secara frontal, sibuklah memberitakan Injil. Sibuklah berdebat supaya kebenaran itu muncul. Maka pekerjaan setan mengatakan, tidak usah debat-debat. Untuk apa debat? Tidak ada guna debat itu. Padahal di dalam perdebatan itu kita menyatakan kebenaran Kristus di dalamnya. Mirip juga orang yang berkata, tidak usah memberitakan Injil. Yang penting hidup baik saja. Kalau orang melihat kelakuanmu, orang mau jadi Kristen. Omong kosong. Orang jadi Kristen bukan karena kelakuan baik kita. Orang jadi Kristen karena pekerjaan Tuhan. Tapi kalau mau Roh Kudus bekerja kepada seseorang, harus ada pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil bukan langsung suara dari langit. Suara Tuhan dari langit. Tidak ada itu. Pemberitaan Injil melalui mulut kita. Untuk itu kita diutus ke dalam dunia memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu mandat penginjilan itu. Ya, jadi saudara memberitakan Injil. Sibuklah memberitakan Injil. Seperti saya sibuklah khotbah, sibuklah berdebat apapun itu. Ya, tidak ada perdebatan yang sia-sia saudara. Tuhan Yesus berdebat loh. Dengan banyaknya orang yang berteologi benar berdebat secara publik, ya, maka Injil secara publik yang benar itu juga dibicarakan. Selalu ada manfaatnya. Saudara, selalu ada manfaatnya. Nah, sekarang saudara, ketika kita sibuk melakukan hal yang baik, memberitakan Injil, mengajar, berdebat, dan melakukan segala sesuatu, maka setan bisa mengganggu. Kalau dia tidak mengganggu secara frontal, saudara tidak usah thinking, tidak perlu itu. Tapi kalau saudara merasa dia mengganggu secara frontal, di saat itulah saudara harus thinking. Kalau dia tidak mengganggu secara frontal, kita tidak perlu menengking. Ya. Nah, karena itu saudara, maka kita hanya boleh secara frontal berhadapan dengan setan, berkonfrontasi kalau dia secara frontal mengganggu. Kalau tidak, sibuklah melakukan hal-hal yang baik.
bukan mencari seluk-beluk tentang setan. Lalu yang berikut saudara, kalau peperangan rohani itu bukan perang fisik. Peperangan rohani itu bukan tengking-menengking. Peperangan rohani itu bukan pemetaan rohani supaya mengenal setan, mengenal roh-roh teritorial. Lalu apa peperangan rohani itu saudara? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama-tama itu berkaitan dengan tugas kita. Kalau saudara membaca ayat 13, saya akan membaca ayat 13 di pasal 6 tadi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan bagian terakhir, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi peperangan rohani kita ini saudara, ada hubungannya dengan bagaimana kita menyelesaikan segala sesuatu. Kita diperintahkan untuk mengerjakan tugas-tugas dari Tuhan. Dan ketika kita mengerjakan tugas, peperangan rohani itu tidak terelakkan. Karena setan, roh-roh jahat dan kuasa dosa, natur berdosa kita akan terus merongrong kita. Karena itu saudara, ketika kita menyelesaikan tugas kita, maka di dalam menyelesaikan tugas itu pasti ada peperangan rohani. Itu sebabnya kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Lalu kalau saudara membaca lagi di ayatnya yang ke 19 dan 20, menjadi tambah jelas di situ. Juga untuk aku, ini Paulus ya yang berkata demikian. Mungkin saya baca dari ayat yang ke 18 di bagian yang tengah ya. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Paulus bicara pemberitaan Injil di sini. Jadi peperangan rohani itu apa? Pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil, memberitakan Injil, jangan takut, itu peperangan rohani. Maka saudara lihat nanti banyak pendeta karismatik itu, wah, di gedungnya sendiri yang besar sekali dan jemaat yang besar sekali, dia wah seolah-olah berani sekali ya. Sangat-sangat berani. Tapi begitu diperhadapkan dengan kesulitan, resiko, ditekan atau dianiaya, dia melarikan diri. Itu maka kasihan sekali MKC itu. Ya. Dia ikut gereja besar, pendeta besar itu. Ya, pendeta besar itu mungkin tidak berelasi secara langsung dengan dia, tapi pendeta-pendeta di bawah pendeta besar ini sering mengundang MKC itu. Ya, jadi orang kalau motif tidak beres itu seperti itu ya, karena dia terkenal sekarang lagi jadi pusat perhatian, diundang. Tapi begitu orang Islam melaporkan MKC, dimasukkan ke penjara, semua pendeta-pendeta itu lari itu. Mereka bersaksi di pengadilan justru memberatkan MKC. Kami tidak kenal dia katanya. Ya, bagi saya ini bajingan, saudara. Orang-orang seperti ini bajingan, saudara. Ya, tadi sama-sama ambil keuntungan dari orang itu, ya. Katakanlah Mas Firman ini kemudian jadi pembicara besar gitu ya. Contoh ya. Orang sudah dapat keuntungan banyak ya dengan mengundang. Suatu saat misalnya terlibat masalah. Orang-orang yang mendapat keuntungan itu mundur lalu mengatakan kami nggak kenal. Ini bajingan. Ini pendeta loh, pendeta Kristen seperti itu. Jadi peperangan rohani yang mereka maksud selama ini apa? Tengking-tengking di mana? Tengking-tengking di dalam gedung gereja sendiri. Tidak berani pergi keluar beritakan Injil. Tidak berani pergi keluar perdebatkan Injil, inti Injil seperti apa.
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Mereka tidak berani berhadapan dengan realitas yang sesungguhnya, pemberitaan Injil, menyatakan kebenaran. Tapi Paulus di sini bicara peperangan rohani dalam kaitannya apa? Dengan pemberitaan Injil. Doa untuk aku supaya aku berani memberitakan Injil. Dan memang dia sudah berani. Tapi masih butuh doa daripada jemaat supaya lebih berani lagi dan terus-menerus membuka mulut untuk Injil Yesus Kristus. Ini hamba Tuhan sejati. Banyak orang Kristen ditipu habis-habisan. Heran saya ya, termasuk masalah apologetika. Orang yang pakai masker tutup mata, tidak kelihatan wajah, banyak pengikut loh, bodoh sekali. Yang MEM terbuka begini, diundang onsite datang, tapi dianggap enggak dia. Heran ya, kenapa bisa bebal seperti itu ya? Saudara lihat ya, YouTuber itu katanya bela iman Kristen tapi pakai masker lah, tutup wajah lah, wajah enggak kelihatan. Banyak kan? Banyak. Itu sebab salah satu kenapa saya tidak terlalu respect dengan Christian Prince. Paham ya? Kenapa bisa begitu? Ini juga problem moral loh saudara. Karena kalau engkau tidak tampilkan wajah, engkau akan bebas memaki-maki nanti. Dan kita berapologetika tidak dipanggil untuk memaki-maki orang, memaki-maki agama lain, memaki-maki kitab suci orang lain, memaki-maki nabi orang lain, bukan. Tapi pertanyaan pihak lain itu bagaimana kita bantah dengan kebenaran Alkitab. Kita menyatakan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan bagaimana pemikiran dia itu adalah pemikiran yang unintelligible ketika menyerang Alkitab. Pemikiran yang mustahil benar ketika dia menyerang Alkitab. Saya tidak terlalu itu orang-orang yang tidak tampil wajah. Karena Paulus waktu pelayanan tampil wajah enggak? Paulus atau tutup wajah? Tuhan Yesus waktu pelayanan sampai mati disalib buka wajah apa tutup wajah? Ya. Sembunyi-sembunyi atau tidak? Terang-terangan. Terang-terangan. Di dalam terang-terangan itu semua kita jaga. Moral kita, bagaimana kita berelasi dengan orang lain, tetap harus ada cinta kasih. Dia memaki-maki kita silakan, tapi kita harus tetap mengasihi. Tapi kalau sudah tutup semua, nanti identitas tutup semua, orang akan bebas memaki-maki di situ. Saudara. Jadi saudara, peperangan rohani sesungguhnya adalah apa? Memberitakan Injil. Ya, lalu juga saudara, memberitakan Injil selalu juga berkaitan dengan kehidupan kita. Di tengah-tengah masyarakat, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Orang memberitakan Injil tapi kehidupannya buruk sekali, tidak bisa menjadi garam, tidak bisa menjadi terang, maka juga susah saudara, sulit ya. Ya sulit untuk memberitakan Injil ya. Jadi yang kedua apa? Peperangan rohani itu bersangkut paut dengan kehidupan kita sendiri. Di tengah-tengah pekerjaan bagaimana kita? Kalau ada orang Kristen datang paling terlambat, pulang paling cepat, maka dia sudah kalah dalam peperangan rohani di situ. Ada orang Kristen dia kira, oh saya mau berpengaruh sekali. Ya, orang Kristen mau berpengaruh itu mulia sekali. Itu sesuatu yang sangat agung, sangat mulia. Karena memang kita dipanggil untuk berpengaruh, menjadi garam dan terang, artinya berpengaruh kepada dunia ini. Tapi mau berpengaruh, datang ke tempat kerja paling terlambat, pulang paling cepat, giliran ambil gaji dia yang paling cepat datang ambil gaji. Ini Kristen macam apa? Sudah kalah, di situ aja sudah kalah saudara. Ya, tadi kita bicara etika makan ya. Ya. Itu semua ada nilainya itu. Kalau kita kalah dalam banyak hal, orang sana moral etik lebih tinggi dari kita. Gimana kita boleh mengatakan saya mau berpengaruh pada dunia ini sebagai orang Kristen? Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Ya. Sederhananya ya, dia penampilan lebih bersih. Kita penampilan jorok begitu ya. Ya mirip orang buka usaha ya. Satu buka restoran di sini, satu buka restoran di sini.
Yang di sini bersih, pegawai-pegawainya bersih, ramah ketika menyambut pelanggan. Yang di sini jorok, pegawainya judes-judes semua. Mau makan apa? Saya kalau sudah gitu hilang selera makan, lebih baik tidak usah makan. Ya, mau makan apa? Sampai main-main mata gitu. Makan apa? Ya, ini sudah orang nggak mau makan itu, ya. Betul ya? Sudah nggak enak itu. Suasana hati, mood orang yang tadinya lapar mau makan udah mau muntah ya. Nah, orang Kristen secara tidak sadar seperti itu. Dalam kehidupan kita kan kita menyajikan sesuatu yang kita tawarkan kepada dunia untuk berpengaruh. Tapi kalau kita malah lebih buruk dari orang luar, maka kita sama sekali tidak akan berpengaruh. Dalam bidang pekerjaan kita asal-asalan, malas-malasan, dikasih satu tugas untuk kerja. Hasil orang yang bukan pengikut Kristus jauh lebih berbobot, jauh lebih halus, lebih bagus. Yang punya Kristen kasar sendiri, tidak bagus ya, tidak berbobot. Ya, orang bagaimana bisa melihat kehidupan kita lalu kemudian dipengaruhi oleh kita? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu kita mempengaruhi, saudara ya. Jadi menjadi garam dan terang, memberikan pengaruh itu sangat mulia, tapi didukung oleh integritas kehidupan Kristen. Nah, ini ada kaitannya dengan mandat budaya. Berdasarkan pertama, pemberitaan Injil, mengajarkan firman Tuhan, termasuk saya katakan tadi juga berdebat, itu panggilan kita. Kedua, didukung oleh integritas hidup. Berdasarkan dua hal ini, maka kita setiap saat harus siap sedia, harus berdiri teguh. Itu artinya apa? Peperangan rohani itu mulai dari diri kita sendiri. Sebelum saya keluar memberitakan Injil, sebelum saya keluar berdebat, memperdebatkan kebenaran, sebelum saya keluar untuk mengajar, dan sebelum kehidupan saya dibaca oleh pihak luar, seberapa integritas hidup saya, maka peperangan itu kita harus menangkan ketika kita hidup dalam kehidupan praktis tiap hari. Contoh, bangun pagi, kopi dulu. Kopi mana gitu ya. Orang Kristen kan harus doa dulu ya. Entah doa berapa lama ya, doa dulu kan gitu ya. Bila perlu sambung dan membaca Alkitab. Tapi bangun pagi, kopi mana gitu ya. Kopi mana gitu ya. Sampai orang bule pun mengenal istilah ini, kopi mana gitu. Ya. Ada yang lain baca koran. Ada yang lain lihat-lihat, itu yang main saham itu lihat-lihat itu ya. Harga saham naik atau turun gitu ya. Ya sudah kalah itu. Lalu nanti saya mau lalu saksi di gereja, berdiri pakai ini lagi ya, gagah lagi gitu, pakai baju putih, dasi pakai jas. Mari kita saudara bersaksi kepada dunia ini. Yuk bangun pagi langsung urus saham. Bangun pagi langsung cari isi perut. Bangun pagi ya langsung hal-hal lain. Ya anak muda sekarang, generasi Z dan di bawahnya itu, bangun pagi apa ya? Kalau generasi dulu, mungkin generasi zaman saya, bangun pagi apa? Cepat-cepat dia cuci muka. Dia ingin tampil keluar dari rumah itu dan muka yang itu. Cuci muka, gosok gigi gitu ya. Itu bangun pagi. Tapi kalau sekarang enggak. Bangun pagi. Ya. Lalu kemudian mau berpengaruh. Ya kalau saya ikut istilahnya Pak Tong ya, rupamu ya mau berpengaruh. Tiap hari hanya tak tek HP mau berpengaruh. Pengaruh apa? Ya susah saudara. Maka peperangan rohani itu kuncinya dari diri kita. Sebelum kita bicara memberitakan Injil, pergi berdebat, berapologetika, mengajarkan kebenaran dengan tegas, dengan lurus di hadapan orang-orang tanpa kompromi, tanpa diatur uang, maka diri kita dulu, kehidupan kita bagaimana? Kita berdoa, kita baca Alkitab, kita tertib hidup rohani, ya. Kita setiap hari senantiasa menjalin hubungan yang hidup dengan Tuhan, ya, itu kunci pertempuran rohani yang sesungguhnya. Jadi sebelum keluar apa? Memenangkan pertempuran
di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bacaan kita apa? Tontonan kita apa? Saya hari ini menonton itu orang bikin hutan-hutan buatan dan bikin aviari. Aviari itu kandang, semacam kandang burung besar sekali, ada pohon-pohon, ada bikin kolam buatan, lalu burung-burung berterbangan di atasnya. Ada satu orang artis itu, saudara. Ternyata hatinya lebih mulia dari artis-artis lain. Kalau artis lain itu sudah kaya apa? Hei, lihat mobil saya. Dia pamer mobil mewah, dia pamer rumah mewah, gebrak-gebrak rumah gitu ya. Apa istilahnya itu ya? Oh, tunjukkan barang-barang mewahnya. Ya, level dia memang hanya seperti itu. Tapi ada satu orang artis lain ditanya, kamu kok sukanya pohon, sukanya burung-burung, binatang? Dia bilang apa? Ya, kalau orang lain katanya, termasuk yang tanya juga itu kan sesama artis ya. Kalau kamu dan yang lain, ya kan sukanya mobil mewah, sukanya pamer-pamer apa rumah, harta. Kalau saya suka berada di tengah-tengah pohon, burung. Nah, ini orang lebih mulia, saudara. Itu salah satu panggilan mandat budaya. Kalau tidak ada dosa sebetulnya dalam dunia ini, panggilan pekerjaan kita langsung berrelasi dengan alam ini, saudara. Mengelola alam, membudidayakan alam, menjadikan seluruh muka bumi ini menjadi taman Eden. Taman Eden yang diusahakan oleh Adam itu adalah taman percontohan, saudara. Ini artis bukan orang Kristen, saudara, tapi punya ide mulia sekali. Bagaimana burung-burung itu mereka hidup bebas. Tapi kita ini termasuk orang Kristen mungkin juga, ya. Gatal sekali tangan, tembak. Kalau Anda tembak burung di Belanda sudah tangkap, sudah diurus polisi itu. Di Belanda itu enak sekali, orang damai dengan alam. Hewan-hewan itu, burung-burung bebas itu. Bermain di danau, bermain di pohon-pohon, di alam. Tapi kalau kita di sini tembak burung, tembak itu. Nah, kita sendiri kembali kepada masalah karakter tadi, ya, peperangan rohani dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita sendiri jiwanya masih begitu ya, jiwa harta, jiwa pamer baju batik lebih bagus siapa, Pak Pendeta MIM atau Pak Esra Soru begitu ya. Ya, belum sampai ke jiwa level artis yang saya ngomong tadi. Itu bukan yang tertinggi, itu level mencintai alam, bukan relasi pribadi dengan Tuhan itu yang paling tinggi. Kemudian kedua, bagaimana dengan sesama, mengasihi sesama, mengampuni sesama. Ketiga baru dengan alam. Tapi itu orang bukan Kristen itu sampai pada titik dia bagaimana mencintai alam. Ya, itu sudah level yang sangat ini. Nah, kalau kita belum sampai pada level ini lalu kita bilang saya mau berpengaruh, saya mau mengadakan gerakan agar dunia ini kenal Kristus. Tapi setelah itu kita, di Malang ini makanan paling enak di mana ya? Gitu ya. Ya, enggak salah saudara cari makanan paling enak, enggak salah. Tapi kalau hanya itu di pikirannya, di sudut-sudut Jakarta dia tahu tempat apapun yang paling enak makannya. Di gang-gang kecil dia tahu itu ada soto Madura atau soto apalah begitu yang enak. Apalagi kota lebih kecil Malang ini, dia tahu titik-titik mana makanan enak. Hanya itu yang dipikir. Ya saudara, bagaimana bisa berpengaruh? Saya jamin 1000% tidak mungkin berpengaruh. Tidak mungkin, saudara. Jadi peperangan rohani itu dari diri kita. Saya tidak ekstrim menjadi fundamentalis ya, itu salah, jangan salah kaprah. Itu evangelikal lagi nanti ya. Dunia yang fana bukanlah rumah, bukan itu. Anda boleh menikmati makanan yang nikmat, yang enak, tapi kan ada porsinya. Maksud saya tadi kalau fokusnya hanya itu, lalu dengan bangganya bicara dari mimbar, kita berpengaruh kepada dunia. Omong kosong, 1000% itu omong kosong. Rumah dia lebih jelek dari rumah orang Kristen lain. Langsung minder, lalu berkata, mari kita berpengaruh.
Uang rumahmu sendiri kamu tidak banggakan. Rumah milikmu sendiri, bukan punya orang. Memang dia lebih jelek dari orang lain. Tapi kamu tidak berani banggakan. Bagaimana bisa membanggakan Kristus? Betul ya? Ya, minder sendiri ya. Orang minder nggak mungkin berpengaruh, saudara. Ya, jadi saudara, itu peperangan rohani kita. Bukan sibuk thanking setan tiap saat, bukan. Bangun pagi seperti apa? Saya pilih baca Alkitab dulu, berdoa dulu, atau langsung ngopi, langsung baca koran, langsung lihat saham. Itu pertempurannya di situ, saudara. Hari Minggu pagi, malas. Sudahlah, GGRI kan kebaktiannya cuma pagi hari. Sudahlah, pagi ini mungkin saya libur dulu, nanti sore aja ke gereja lain yang ada gereja sorenya. Itu pertempuran rohani yang sesungguhnya. Pokoknya begitu bangun pagi langsung kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Dan itu pertempuran rohani yang sesungguhnya. Itu pertempuran rohani yang sesungguhnya. Jalan ramai. Ada beberapa gadis cantik lewat. Itu pilihan, saudara, bagi laki-laki ya. Ya bagi perempuan juga mungkin ada perempuan yang mempunyai penyimpangan seksual ya. Berhenti dulu, lihat. Ya gitu ya. Ketawa saudara ya. Ya lihat gitu ya. Peperangan rohani itu sesungguhnya ya seperti itu. Anda berhenti langsung lihat dulu begitu, atau ya biarkan dia lewat ya, apa urusannya sama saya? Saya kan sudah punya istri di rumah. Dia kan bukan istri saya, biarkan dia lewat, apa urusannya sama saya? Saudara diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Ya, betul kan? Pada pilihan-pilihan. Sama juga hamba Tuhan mau mempersiapkan khotbah. Peperangan rohani di mana itu? Anda mau betul-betul mempersiapkan khotbah supaya berkhotbah dengan betul-betul memberikan bobot, atau berkhotbah biasa saja. Pilihan itu ada banyak orang ya persiapan khotbah ala kadarnya, tidak belajar, tidak baca buku. Pengetahuannya hanya mendek di situ saja. Semua itu peperangan rohani. Nah, kalau kita sukses di sini, saya yakin 1000% Anda pergi keluar memberitakan Injil, hasilnya beda. Anda pergi keluar mengadakan perdebatan-perdebatan apologetika, hasilnya beda. Anda pergi keluar mengajarkan firman Tuhan dengan berani tanpa kompromi dan doktrin-doktrin yang bidat, yang sesat, juga ada perbedaan di sana. Ya, saudara, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sehingga kita boleh memahami dan sungguh-sungguh peperangan rohani itu sesungguhnya apa. Ya, bukan tanking-menanking, bukan pemetaan rohani, juga bukan perang fisik, tapi pemberitaan Injil dan hidup berpengaruh di dunia ini yang harus dimulai dari kehidupan pribadi kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang sudah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi orang Kristen yang sadar peperangan rohani setiap hari. Begitu bangun pagi, kami berhadapan dengan peperangan rohani pada hari itu. Biarlah kami selalu siap sedia, berdiri teguh menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena yang kami hadapi adalah roh-roh jahat di udara dan juga natur berdosa kami. Dan setelah itu kami boleh keluar memberitakan Injil sebagai bentuk peperangan rohani dalam dimensi yang lain. Dan juga pergi keluar menyatakan diri kami sebagai orang Kristen yang mempunyai integritas yang beda dengan dunia ini. Dengan demikian kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami seterusnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyikan pujian KPPK nomor 77. Saya minta Guru Injil Firman untuk memimpin pujian persembahan dan doa syafaat.
Mari kita menyanyikan pujian kita, yaitu Puji Yesus. Bait pertama sampai bait ketiga. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentera surga. Kuasa hormat berilah kepadanya. Bergembala, Yesus pelihara kita. Siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Bait yang kedua. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia tanggung susah suita dan limpahkan bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau sendiri Tuhan yang menolong kami, supaya kiranya Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu tersebut Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Kau menunjukkan supaya persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan Tuhan melalui gereja di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga akan senantiasa menolong dan memberkatinya Tuhan. Dan Bapa di surga, pada saat hari Tuhan kami berdoa menaikkan setiap seluruh sahabat kami Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memimpin bangsa negara kami Tuhan. Kau memberkati para pemimpin kami, baik itu presiden, wakilnya, para menteri, para gubernur, para bupati, hingga tingkat paling bawah yaitu RT dan RW. Kiranya Tuhan setiap orang yang sudah Tuhan pilih untuk boleh memimpin bangsa ini, mereka boleh melaksanakan setiap tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, sehingga Tuhan apapun yang mereka kerjakan bela semuanya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kiranya Kau juga memberkati supaya Tuhan di dalam bangsa kami Tuhan, kami boleh bebas untuk baik itu berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menjadi bangsa yang menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati tempat kami tinggal Tuhan, yaitu Kota Malang. Bila kiranya Kau memberkati kota kami ini Tuhan, supaya kiranya Tuhan dengan tempat kami berada ini Tuhan, kami setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat yang hadir di tempat ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi terang, baik itu kami yang menjadi seorang pengusaha, maupun juga kami sebagai mahasiswa, maupun juga kami yang sebagai ibu rumah tangga, maupun yang lain yang sudah panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan dalam keberadaan kami Tuhan, kami boleh menjadi terang, di mana terang Kristus itu Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati supaya gereja-Mu tetap senantiasa mengajarkan doktrin yang benar, tetap senantiasa mewartakan Injil yang sejati melalui mimbar-mimbar yang ada Tuhan, sehingga melalui itu semuanya Tuhan terang
doktrin yang benar, pengajaran yang sehat boleh tetap senantiasa diajarkan, sehingga melalui itu semuanya Tuhan, nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan untuk penginjilan di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap hamba Tuhan yang sudah Tuhan panggil untuk boleh memberitakan Injil, baik itu mereka yang pada saat ini memberitakan Injil, baik itu di desa maupun juga yang ada di pedalaman, bahkan juga yang terjun dalam apologetika maupun juga yang melalui mandat budaya itu. Kiranya Tuhan setiap orang-orang hamba Tuhan yang memberitakan Injil, Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka kekuatan serta hikmat dan bijaksana, sehingga melalui apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati mereka, Injil itu boleh tersebar kepada orang-orang di luar sana tanpa terkecuali Tuhan, baik itu kaya maupun miskin, maupun sakit maupun lemah, semuanya Tuhan yang memberikan anugerah kepada mereka, supaya Tuhan Injil itu boleh tetap senantiasa Tuhan ada dan boleh senantiasa diberitakan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan untuk gereja bersaudara GKRI Tuhan, baik itu GKRI yang ada di NTT, di Papua maupun juga yang ada di Kalimantan, bahkan juga yang ada di Jawa ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati supaya Tuhan dalam keberadaan GKRI ini Tuhan, gereja ini boleh Tuhan pakai sebagai salah satu gereja yang tetap senantiasa mengabarkan Injil yang sejati Tuhan, yang mewartakan kebenaran yang sungguh-sungguh Tuhan, sehingga melalui gereja ini Tuhan banyak sekali orang boleh menjadi diberkati, banyak orang sekali boleh mendengarkan Injil, banyak sekali orang boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Kiranya juga memberkati itu gerejamu di tempat ini yang ada di Malang itu Tuhan, baik kiranya memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani, baik itu Pak Yanto maupun keluarganya, semuanya akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi panggilannya, pelayanannya, semuanya Tuhan yang akan memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh doa sahabat kami pada saat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan Mazmur 134, ketiga baitnya. Tuhan Allahmu pujilah, hai kamu para hamba-Nya, yang sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Bait kedua. Tanganmu kamu angkatlah, terarah ke hadirat-Nya. Pujilah Tuhan Allahmu dengan harapan yang teguh. Bait ketiga. Kiranya Halik semesta menaruh dari tahtanya ke atas segenap jemaat, anugerah, kasih dan berkat. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.